Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allahu wa iyyakum minan nar. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah mencurah limpahkan nikmatnya kepada kita, dan oleh karenanya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh karenanya kita dapat merasakan manisnya iman dan Islam pada saat ini. Khatib juga mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya di dalam agama Islam ini terdapat tiang-tiang yang harus kita tegakkan. Namun amat disayangkan, banyak dari kaum muslimin yang tidak benar, bahkan lalai dari melaksanakan hal tersebut. Maka dari itu, bertakwalah kalian kepada Allah, pegang eratlah agama ini, dan jagalah tiang dari agama ini, yaitu salat. Tunaikanlah salat dengan penuh khusyuk dan khidmat, karena inilah jalan orang-orang yang mendapatkan keuntungan hakiki. Banyak dari kaum muslimin yang terbuai oleh dunia. Hati mereka hanya disibukkan oleh gemerlap dunia, sehingga mereka melupakan kehidupan akhirat. Akibatnya mereka lalai dari pencipta mereka. Mereka abaikan syariat agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya." Maka akan datang orang-orang sesudah mereka sebagai pengganti mereka yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu mereka, maka sungguh ia akan menemui kesesatan. Banyak dari kaum muslimin yang melakukan salat, akan tetapi salatnya itu tidak berefek positif pada kehidupan mereka. Mereka tidak memperhatikan adab-adab salat, tidak konsisten dalam menunaikan rukun dan adab-adabnya. Yang ada hanya gerakan fisik belaka, namun kosong dari kekhusyuan. Ini belum lagi keadaan mereka di luar salat. Sebagiannya masih saja bertutur kata kotor, berperilaku buruk, tak segan memakan yang haram, dan berbagai kemaksiatan masih ia kerjakan. Kadang timbul pertanyaan, bukankah salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Akan tetapi mengapa salat mereka belum bisa membawa angin segar pada perangai mereka? Jawabannya adalah karena ruh salat belum bisa mereka hadirkan, yaitu kekhusyuan. Allah Subhanahu wa taala mensifati kaum mukminin bahwa mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka, dan sebagai balasannya Allah memberikan kemenangan dan keberuntungan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ibnu Rajab berkata,
Asal makna khusyuk adalah hati yang lembut, tenang dan tunduk, dan hati yang luluh karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jika hatinya khusyuk, maka kekhusyuan itu akan diikuti oleh anggota badan, karena anggota badan mengikuti hati. Al-Hasan berkata, khusyuk mereka ada pada hati mereka, sehingga mereka menundukkan pandangan dan merendahkan diri mereka. Inilah jalan kaum salaf di dalam salat mereka. Mereka menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat mereka. Hatinya khusyuk dan penuh khidmat, sehingga kekhusyuan itu menjalar pada anggota badan, raut muka dan gerakan mereka. Karena mereka menyadari keagungan Allah Subhanahu wa taala, hilang dari benak mereka urusan duniawi karena mereka tengah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah salat menjadi ketenangan hati yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah." Dan dijadikan kesujukan pandanganku terletak pada salat. Kemudian disebutkan pula di dalam Musnad Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kum ya Bilal, farihna bis shalah." Wahai Bilal, bangunlah, rehatkanlah kami dengan salat. Inilah ketenangan hati yang hakiki. Ia tahu tatkala ia mengangkat tangannya, sejatinya ia tengah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ia tahu tatkala ia menyedekapkan tangan kanan di atas tangan kirinya, sesungguhnya ia tengah merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Seharusnya seperti inilah sikap kaum muslimin di dalam salat mereka. Ia pererat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala agar bisa meraih janjinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minadz-dzunubi ma lam tu'ta kabiratun wa dzalika dahru kullah." Tidaklah seorang muslim jika datang waktu salat fardu, kemudian ia memperbagus wudunya, khusyuknya, dan ruku dari salatnya, kecuali salatnya itu akan menjadi penggugur dosa bagi dosa-dosanya yang telah lalu, selama dosa besar tidak ia langgar. Hal ini pun terjadi sepanjang masa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedudukan khusyuk di dalam salat sama seperti kedudukan kepala di dalam tubuh manusia. Jika seorang muslim sedang melakukan salat, akan tapi hatinya berputar-putar menerawang dunia, maka dikhawatirkan salatnya akan dicuri oleh setan, yaitu dengan banyak bergerak dan banyak menoleh. Kadang ia tidak tumakninah, tidak faham, bahkan tidak sadar dengan apa yang ia baca, maka dikhawatirkan salatnya akan tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aswa'an nasi sariqatan alladhi yasriku salatahu." Qalu ya Rasulullah, kaifa yasrik salatahu? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala khusyu'aha. Sesungguhnya pencuri yang paling buruk adalah orang yang mencuri salatnya. Kemudian para sahabat pun bertanya, bagaimana ia mencuri salatnya wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, ia tidak menyempurnakan ruku'nya, sujudnya, dan juga khusyuknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jika hati manusia sudah mulai mengeras, manusia pun akan enggan untuk mencari ilmu agama. Maka banyaklah terlihat orang-orang yang merusak salat mereka. Ada yang salat namun tetap berbuat keji dan mungkar, berbuat hal yang merusak akidah mereka, atau melakukan hal-hal yang bertabrakan dengan dasar-dasar Islam. Mereka ini yang juga salat, namun apakah mereka telah melaksanakan salat dengan sebaik mungkin? Demi Allah, jika saja mereka telah melaksanakan salat dengan sebaik mungkin, maka mereka akan menjauhi hal-hal yang haram. Akan tetapi sangat amat disayangkan, mereka ini telah menyia-nyiakan inti dari salat, yaitu kekhusyuan di dalamnya. Ubadah bin As-Samit berkata, sesungguhnya ilmu yang pertama kali diangkat dari kaum muslimin adalah khusyuk. Sampai-sampai jika engkau masuk ke dalam suatu masjid dan menemui jamaah di dalamnya, engkau tidak akan menemui orang yang khusyuk di dalamnya. Akankah kita berkenan untuk kembali ke ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, terutama di dalam salat kita? Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita mewujudkan hal tersebut. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sebagai kaum muslimin, sudah seharusnya kita menggaungkan syiar-syiar agama ini. Kita jauhkan hati kita dari dominasi dunia agar kita selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga salat kita pun menjadi khusyuk dan penuh khidmat. Agar hati kita menjadi khusyuk, maka haruslah kita menghadirkan hati dan menghayati pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhkan hati kita dari hal-hal yang membuat hati kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita sibukkan hati kita dengan urusan duniawi, namun ramaikanlah hati ini dengan iman dan takwa. Tutup rapat-rapatlah celah dari hati ini agar setan tidak dapat masuk ke dalamnya. Maka marilah kita perbaiki salat kita. Sungguh, jika seorang muslim memiliki tekad yang kuat untuk memperbaiki salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya untuk mewujudkan hal tersebut. Sejatinya jika kaum muslimin menjalankan salat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salatnya itu akan menjadi langkah awal untuk ia meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.